Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra dengan NPM 23210171. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan standar audit 210 yang berisi persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Audit laporan keuangan adalah proses krusial namun tanpa persiapan dan kesepakatan yang jelas antara auditor dan perusahaan, kesalahpahaman bisa muncul. Menjadi landasan awal untuk audit yang profesional, jelas, dan adil bagi semua pihak. Apa itu standar audit 210? Adalah standar audit yang mengatur tanggung jawab auditor dalam menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen sebelum audit laporan keuangan dimulai. Sederhananya, standar audit 210 menjawab pertanyaan, apakah audit ini layak dilakukan dan apakah semua pihak sudah sepakat. Standar ini bukan tentang teknik audit, melainkan tentang izin dan kesiapan audit itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tujuan, membangun fondasi kepercayaan. Yang pertama adalah syarat audit terpenuhi, memastikan auditor hanya menerima atau melanjutkan perikatan audit jika semua persyaratan telah dipenuhi. Pemahaman bersama, menjamin manajemen memiliki pemahaman yang sama tentang ruang lingkup tujuan dan tanggung jawab masing-masing. Dengan tujuan ini, standar audit melindungi auditor dari risiko profesional, manajemen dari dan pengguna laporan keuangan dari informasi yang menyesatkan. Dan luasnya adalah penerimaan perikatan audit. Yang kedua adalah audit berulang, perubahan ketentuan, audit wajib hukum, audit tujuan khusus, yang terakhir ada pertimbangan tambahan. Standar ini berlaku sebelum audit dimulai, mengatur berbagai skenario yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah prakondisi kritis untuk audit. Adalah syarat dasar yang wajib dipenuhi agar audit dapat dilakukan. Jika prakondisi tidak terpenuhi, auditor wajib menolak perikatan audit. Yang pertama adalah kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima. Laporan keuangan harus disusun menggunakan kerangka pelaporan keuangan yang diakui, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK atau standar lain yang berlaku. Yang kedua adalah pengakuan tanggung jawab manajemen. Manajemen harus mengakui bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan sistem di perusahaan, seperti penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan penyediaan informasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab manajemen atau disebut pilar integritas audit. Penyusunan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah pengendalian internal. Manajemen wajib membangun dan memelihara pengendalian internal yang efektif untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya adalah penyediaan informasi. Manajemen harus memberikan akses penuh kepada auditor atas dokumen, data, dan pihak terkait tanpa batasan. Tanggung jawab yang jelas ini memastikan audit dapat berjalan secara transparan dan efektif. Selanjutnya adalah batasan ruang lingkup dan persetujuan perikatan. Pembatasan ruang lingkup audit. Apabila manajemen membatasi ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup, auditor wajib menolak perikatan, kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Integritas audit tidak boleh dikompromikan atau disebut secara kerjasama. Persetujuan atas keterikatan perikatan audit. Ketentuan perikatan audit. Auditor dan manajemen harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan audit dan dituangkan dalam surat perikatan audit. Selanjutnya adalah skenario khusus dalam perikatan audit. Yang pertama adalah audit berulang. Auditor harus menilai apakah ketentuan perikatan audit tahun sebelumnya masih sesuai. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, surat perikatan dapat digunakan kembali. Yang kedua adalah perubahan ketentuan.
Perubahan ketentuan hanya boleh dilakukan jika alasannya masuk akal dan tidak bertujuan untuk menghindari audit atau opini auditor. Perubahan yang tidak wajar harus ditolak. Yang selanjutnya adalah audit wajib hukum. Jika audit diwajibkan oleh hukum, auditor tetap menerapkan standar audit 210. Pembatasan tertentu mungkin tidak selalu menjadi alasan penolakan, namun dampaknya harus dijelaskan dalam laporan audit. Selanjutnya adalah audit tujuan khusus. Ketentuan perikatan harus menjelaskan tujuan audit dan pihak yang akan menggunakan laporan audit tersebut, misalnya audit dana hibah atau proyek spesifik. Selanjutnya adalah pertimbangan tambahan dan panduan aplikasi. Integritas manajemen. Auditor harus menilai integritas manajemen sebagai faktor kunci dalam penerimaan perikatan. Independensi auditor. Memastikan independensi auditor terjaga sepanjang proses audit atau tidak terpecah oleh beberapa tanggapan dari luar maupun dari pihak lain. Risiko audit. Mengevaluasi risiko audit dan menolak perikatan jika terdapat risiko besar yang tidak dapat dikendalikan. Bagian ketentuan aplikasi dan penjelasan tambahan berisi panduan dan contoh rinci penerapan standar audit 210 dalam berbagai kondisi audit. Jadi kesimpulannya adalah fondasi audit yang kuat. Standar audit 210 atau revisi 2021 merupakan standar yang mengatur fondasi awal audit laporan keuangan. Standar ini memastikan audit hanya dilakukan jika ketentuan telah disepakati dengan jelas, tanggung jawab dipahami dengan benar, dan audit dapat dilaksanakan secara profesional. Audit yang berkualitas selalu dimulai dengan kesepakatan yang jelas. Penerapan standar audit 210 secara cermat adalah kunci keberhasilan dan kepercayaan dalam setiap proses audit. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat diterapkan di kehidupan nyata oleh kalian. Saya Rizky Adi Saputra pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.